Hubungan pertemanan kapan saja bisa diakhiri, tetapi mengakhiri hubungan rasa bukan hal yang sederhana, bahkan dapat saja menjadi mustahil. Maka daripada itu, wahai kekasihku, sebaiknya engkau harus sudah mulai belajar untuk membiasakan diri berbuat baik tanpa harus ada yang mendorong atau yang memberikan motivasi. Belajar meraih keberhasilan tanpa harus ada yang bertepuk tangan, dan belajar membangun percaya diri tanpa harus ada keinginan untuk dilihat oleh orang lain. Begitu pula di sisi yang lain, wahai kekasihku, jangan sekali-kali engkau menghinakan seseorang hanya karena engkau melihat dia melakukan dosa besar. Engkau tidak tahu sama sekali nanti di hari kemudian siapa yang lebih dekat dengan Tuhan. Apakah engkau yakin akan dapat bertemu Tuhan? Sebenarnya yang aku butuhkan bukan sekedar teman yang selalu mengambilkan sandal ketika aku akan bepergian, tetapi yang kuharapkan adalah teman yang siap mendampingi diriku bersama-sama menelusuri kehidupan ini. Aku tidak terlalu gembira mendapat kecupan manismu, tetapi yang paling menggembirakan ketika engkau membuka pintu hatimu sebagai tempat aku berteduh dari teriknya kehidupan ini. Sebab manusia juga, wahai kekasihku, sama seperti pepohonan. Ada pohon yang hanya memberikan kesenangan ketika dipandangi. Itu namanya pohon hiasan. Ada pohon yang mengeluarkan buah untuk dimakan dengan rasa yang bermacam-macam. Ada pohon yang memberikan keteduhan dengan pemandangan yang indah sebagai tempat berteduh dari teriknya matahari. Sebetulnya aku punya curiga bahwa engkau telah lama menutup pintu hatimu kepada siapapun. Bukan karena ada pengkhianatan atau karena kesalahan-kesalahan, melainkan mungkin engkau lakukan hal itu karena keyakinanmu bahwa pintu itu tidak memberikan akses ke arah manapun juga. Seringkali engkau bergumam dan aku sendiri mendengarkan, namaku sudah dihapus zaman, hatiku sudah dihancurkan angan-angan, hidupku bukan milik siapapun, mataku sudah lama tidak dapat terpejam, dan mulutku sudah lama tidak mampu menyapa siapapun. Sejak itu, wahai kekasihku, aku sangat berhati-hati ketika bercakap bersamamu. Aku khawatir gara-gara kalimat yang meluncur dari mulutku ini akan lebih menambah sakitnya hatimu. Sebetulnya ketika aku menyapamu adalah sekedar ingin meringankan penderitaanmu. Aku sangat mengerti, wahai kekasihku, hati manusia itu bermacam-macam. Ada hati yang tidak minta untuk dicintai oleh siapapun, tetapi yang sangat diharapkan ialah ada orang yang mau memberikan perhatian dan mau memahami apa yang sedang dirasakan.
Wahai kekasihku, mungkin engkau melihat ada sahabatmu yang hanya berpura-pura saja. Ada musuhmu yang selalu mengkritisi dirimu. Ada orang kaya yang kikir dan ada orang miskin yang dermawan. Kehidupan adalah kurang lebih seperti itu. Sehingga selanjutnya engkau tidak perlu terkaget-kaget. Kerinduan itu, wahai kekasihku, tidak selalu muncul ketika aku berjauhan dengan orang yang aku cintai. Tetapi sebab yang paling utama adalah karena orang yang aku cintai itu sudah menjadi tanah airku. Sampai sekarang setelah aku banyak meraih keberhasilan, tetap saja aku tidak pernah melupakan dorongan spirit dari seorang perempuan yang cantik jelita yang membuat aku tidak pernah berputus asa. Sekarang aku punya banyak ribuan teman, tetapi tetap saja ada beda antara teman dalam kemenangan dan teman dalam pengorbanan. Aku mohon, wahai kekasihku, jangan engkau tutup pintu hatimu sangat rapat. Bukalah sedikit saja sehingga engkau dapat mengintip kehidupan ini. Hidup sebagai suatu realita yang harus diterima apa adanya, bukan dengan hayalan, dengan angan-angan. Inilah kehidupan yang nyata. Betapa seorang ibu dapat merawat 10 anak-anaknya sendirian, tetapi pada gilirannya ketika ibu itu sudah tua, 10 anak tidak mampu merawat seorang ibu. Ini adalah kenyataan. Semua orang minta ampunan kepada Tuhan supaya dosa-dosanya yang setinggi gunung diampuni semua. Tetapi ketika ada orang meminta maaf hanya karena sedikit kekeliruan, jawabannya hatiku sakit sekali. Ketika nanti engkau dapat mengintip kehidupan dari celah jendela yang engkau buka sedikit itu, engkau akan dapat mengerti bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sekedar kenyamanan yang engkau rasakan, tetapi persoalan internal yang harus engkau fahami, bahwa keimananmu akan tumbuh berkembang bila engkau sirami dengan cinta dan kemesraan. Percaya dirimu akan bangkit kembali bila engkau selimuti dengan kerinduan. Nasihatku yang terakhir untuk dirimu, wahai kekasihku, ketika engkau merasa sakit hati karena dihina oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, jangan hanya sekedar tidak lagi memberikan kepercayaan kepada mereka. Jangan hanya sekedar tidak lagi memberikan kepercayaan kepada mereka, tetapi lebih dari itu, engkau harus dapat meyakinkan dirimu sendiri bahwa engkau dapat hidup tanpa mereka. Ketika malam telah kelam, maka seremoni yang dilakukan kebanyakan manusia berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk bermesra dalam pacaran. Ada yang dimanfaatkan untuk mencuri barang orang. Ada yang dimanfaatkan untuk bersujud kepada Tuhan dengan air mata yang bercucuran. Bukalah sedikit pintu hatimu. Lihatlah aku malam ini sedang meratap memohon kesembuhan kepada Tuhan untuk dirimu. Apapun yang bakal terjadi besok, aku tidak mau tahu. Yang penting sekarang baju pengantin sudah aku persiapkan.
Mas kawin sudah aku sediakan, segala biaya sudah aku lunasi semua. Setelah itu semua aku berserah diri kepada Tuhan. Semoga titik-titik. Indramayu 62 betul.